Bab ke-21. Aryan sarapan pagi bersama seluruh anggota keluarganya. Seperti biasa, Cortella dan Anna juga telah dianggap sebagai anggota keluarga. Anne dan Aurelie menjadi semakin akrab dan entah mengapa mereka menjadi semakin mirip. Jika bentuk potongan rambut mereka sama, pasti mereka akan seperti anak kembar. Yang membedakan mereka hanyalah warna rambut Anna merah kecoklatan sedangkan rambut Aurelie hitam. Seperti peraturan yang telah dibuat oleh Marla. Tidak boleh bermain smartphone saat makan. Maka mereka semua menuruti, kecuali ada panggilan penting. Selebihnya tidak boleh. Auro sebenarnya tidak setuju peraturan itu. Sejak diberikan smartphone iPhone 14 Pro Max, Auto telah menamatkan puluhan games mobile. Dia masuk 5 besar di 3 game bergenre Battle Royale dan di games bertipe MOBA dia menjadi peringkat 3 besar. Auro pernah berkata kepada Aryan, "Kak, nanti kalau kita punya rumah, pasang wifi ya, yang speednya 100 Mbps. Oke, jawab Aryan senang. Auro pun memeluk Aryan. Dulu Auro adalah anak pendiam yang jarang berinteraksi, dia hanya membaca buku dan komik di kamarnya. Hanya itu sepulang sekolah yang dilakukan. Aku sampai melupakan sekolah adik-adikku. Bukankah kami pindah ke Riversun demi pendidikan adik-adikku? Sudah lama mereka tidak sekolah." Aryan menatap Auro, Aurelie dan Anna. Anak seumuran mereka harusnya sekolah. Auro harusnya sekarang sudah kelas 8. Aurelie dan Anna juga setidaknya ada di kelas 3, pikir Aryan. Ia lalu menatap ayah dan kakeknya. Ia tahu ayah dan kakeknya sebenarnya sudah tidak betah tinggal di motel. Mereka biasa bangun pagi lalu merawat tanaman di ladang. Ayahnya akan ke pasar sebagai kuli panggul. Ia lalu melihat neneknya. Setidaknya neneknya bisa menyalurkan hobinya dalam merajut. Neneknya telah membuatkan syal bagi seluruh anggota keluarga dengan tang nama masing-masing. Anne dan Cortella bahkan sampai menangis saat diberi syal. Aryan lalu melihat ibunya dan Cortella. Cortella sekarang mengenakan baju ibunya. Aryan melihat baju ibunya sudah luntur dan kusam. Ia juga melihat seluruh keluarganya. Pakaian Robert banyak jahitan. Pakaian ayahnya juga penuh tambalan. Aryan terlalu sibuk dan tidak memikirkan keluarganya. Aku bodoh sekali. Apa gunanya aku punya uang 1 triliun bit? Namun keluargaku bahkan tidak mempunyai pakaian yang layak. Aku bahkan bisa memborong 1 toko, tapi kata sistem aku tidak boleh mencolok yang menyebabkan aku bisa diperiksa karena sistem yang terintegrasi denganku. Apa yang harus aku lakukan? Andai aku punya asisten untuk membantuku memecahkan masalah ini. Bukankah aku memang punya asisten? Aryan segera menghubungi Lucia dan meminta Lucia agar segera datang ke motel. Aryan meminta Lucia untuk naik ojek agar tidak terjebak macet. Aryan mengingat saat ia terjebak macet sebelumnya. Sepertinya Lucia akan kuminta untuk segera tinggal di motel juga, pikir Aryan. 10 menit kemudian Lucia tiba. Mal memesankan sarapan untuk Lucia. Walau awalnya Lucia menolak, namun perintah Mal seperti biasanya tidak bisa ditolak. Perintahnya bagaikan hukum negara yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Semangkuk bibir ayam pun masuk sesendok demi sesendok ke dalam perut Lucia. Setelah sarapan selesai mereka kembali ke motel, hanya Aryan dan Lucia yang masih tinggal. Aryan pun menceritakan masalah tentang pakaian keluarganya kepada Lucia. Lucia berpikir merenung sejenak. "Aja Tuan Pain, kenapa Anda tidak membuat pengaturan sendiri?" Ucap Lucia tersenyum senang. "Pengaturan sendiri? Apa maksudmu?" "Maksudku Anda membuat brand pakaian sendiri, toko pakaian sendiri khusus untuk keluarga Anda." Aryan mengerti maksudnya. "Lalu apa kau kenal penjahit yang dapat membuat baju untuk keluargaku?" ucap Aryan. "Gretz, Anda ingat Gretz Mollins? Ibunya Lily Mollins sudah puluhan tahun bekerja di sebuah pabrik koneksi di kota Rona. Namun karena inflasi ekonomi yang terjadi 5 tahun yang lalu ia di PHK dan pindah ke Riversun bersama putrinya Gretz. Sekarang mereka tinggal di kontrakan kecil di salah satu sudut kota Riversun dekat dengan Mall Mobius." Ucap Lucia bersemangat. "Ayo kita pergi menemuinya," ucap Aryan bersemangat. "Oh ya, mulai hari ini kamu tinggal di motel ini. Kamu asistenku, jadi harus selalu berada di dekatku," ucap Aryan. Kata-kata Aryan memiliki makna ganda di pikiran Lucia. Apa harus selalu berada di dekatnya? Apa jangan-jangan Tuan Pain menginginkanku? Pikir Lucia. "Hei Nona, halo." Perkataan Aryan membuyarkan lamunan Lucia. "Oh maaf Tuan Pain," ucap Lucia. Mereka berdua segera bergegas menuju ke kediaman Lily Mollins.
Sesampainya di sana Aryan dan Lucia melihat kontrakan kumuh yang berbaris. Ada sekitar 20 kontrakan yang saling berhadapan terbagi menjadi dua. 10 di sebelah kanan dan 10 di sebelah kiri. Lucia menghubungi Gretz. Gretz berkata dia ada di rumah sedang libur bekerja. Gretz, nomor berapa rumahmu? Tanya Lucia di telepon. Nomor 8. Sebentar aku akan menjemput kalian. Dari arah kontrakan nomor 8 Gretz keluar dan ia terkejut melihat Aryan. Tuan Pine, Anda ada di sini? Tanya Gretz. Maaf Tuan Gretz, keadaan tempat tinggalku seperti ini, ucap Gretz malu. Tenang saja Nina Mullins, aku sudah terbiasa Lucia. Ayo efisien. Ucap Aryan tersenyum. Tidak lagi-lagi Tuan Pine menyebut kata favoritnya. Lucia sebal karena ia yakin akan banyak tugas berat menantinya, tapi ia senang karena ia merasa berguna untuk Aryan, dan juga gaji yang diberikan Aryan cukup besar. Bagi Lucia, ia digaji 10 juta bit per bulan oleh Aryan. Itu 20 kali lipat dari saat ia bekerja di Heraclefon. Gretz mengajak mereka ke kontrakannya, lalu mengenalkan Lily Mullins dan lalu Lucia menceritakan maksud kedatangan mereka kemari. Bagaimana, apa kau mau menjadi penjahit pribadi keluarga kami? Tanya Aryan. Lily sebenarnya tertarik, namun Aryan meminta Lily ikut tinggal di motel, dia tidak ingin meninggalkan anaknya sendiri. Tuan Pine, aku sebenarnya tertarik dengan tawaran Anda. Tapi Anda memintaku tinggal di motel bersama keluarga Anda. Aku tidak bisa melakukan hal itu. Gretz adalah putriku satu-satunya, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. 9 akan aku Tuan Pine. Ucap Lily penuh penyesalan. Wanita berusia 45 tahun itu menundukkan wajahnya. Bawa saja putrimu. Tinggal bersamamu. Gretz, berapa gajimu di toko pusat Heraclefon? Aku akan menggajimu 10 juta bit, sama seperti Lucia jika kamu mau bekerja untukku. Sepertinya Lucia akan butuh teman karena aku akan punya banyak rencana ke depannya. Mendengar kata banyak rencana, tubuh Lucia langsung berbisik. Tidak. Berarti akan banyak tugas dan tugasnya aneh-aneh ke depannya. Lucia berkata. Gretz, kau harus menerimanya, kau harus membantuku. Pria ini tidak maksudku Tuan Pine, jika kau tidak menerimanya maka akan banyak tugas aneh menantiku. Tugas seperti merawat bunga, kebun, pohon, tanaman pinggir jalan. Tidak. Kumohon Gretz, bantu aku. Lengek Lucia kepada Gretz. Selama ini memang Aryan selalu meminta Lucia menjalankan tugas misi dari sistem. Setelah Aryan tahu ternyata walaupun orang lain yang melakukan akan tetap dianggap berhasil oleh sistem. Sejak itulah tugas seperti yang dikatakan Lucia dibebankan kepadanya. Gretz tersenyum mendengar permohonan Lucia dan saling menatap dengan ibunya. Baiklah Tuan Pine, kami akan menerimanya, ucap Gretz diikuti ibunya yang menganggukkan kepala. Ding dong, sistem naik ke level 4 selamat host. Penghasilan pasif income host menjadi 200.000 bit setiap jam. Sistem juga akan mendeteksi orang yang ada di sekitar host. Apa maksudnya ini? Sistem dapat mendeteksi orang baru. Pikir Aryan. Tiba-tiba ada suara pria dari luar. Dan pintu yang tidak tertutup menampakkan seorang wajah pria berusia 24 tahun dengan rambut dan wajah yang tidak terawat. Kumis dan janggutnya tumbuh tidak beraturan. Maaf Lily, bolehkah aku meminjam segelas berasmu? Berasku habis. Gio ingin makan tapi beras kami habis. Ucapnya singkat sambil menunduk malu, karena ia berkali-kali sering meminjam beras kepada Lily demi anaknya yang berumur 10 tahun. Tunggu sebentar Arthur, aku akan memberikannya kepadamu, ucap Lily segera ke belakang mengambil segelas beras. Ting dong, TEREDETKSI Jenius Hukum. Bab ke-22. Ding dong, jenius hukum terdeteksi. Host harus mempekerjakannya karena akan sangat berguna untuk kehidupan host nantinya. Aryan hampir saja melompat. Pria itu seorang jenius di bidang hukum. Tapi mengapa dia ada di tempat seperti ini? Apa yang terjadi kepadanya? Sesuai saran dari sistem, aku akan mempekerjakannya. Lily yang datang sambil membawa segelas beras segera diterima Arthur. Begitu Arthur akan pergi, Aryan berbicara dengannya. Tunggu aku Aryan Pine, bolehkah aku berbicara denganmu sejenak? Arthur memperhatikan Aryan dari ujung kaki sampai ke kepala. Apa yang kau inginkan? Tanya Arthur. Aryan berkata. Apa kau mengetahui tentang hukum? Kebetulan aku sedang membutuhkan konsultan hukum. Tentu aku akan membayar jasamu. Mata Arthur agak berbinar namun ia segera berkata, sebentar aku akan memasak bubur untuk anakku.